Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gatras. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah program baruku, yaitu program ATB atau apapun tentang bus. Ini adalah episode pertama ya teman-teman. Jadi di sini aku akan membahas segala sesuatunya tentang bus, baik itu mulai line perdana, rilisan atau isu-isu tentang bus yang berkembang akhir-akhir ini teman-teman. Untuk episode kali ini aku akan membahas salah satu kota di Jawa Timur, yaitu kota Malang teman-teman. Rasanya belum lengkap ya kalau kita ngomongin transportasi bus tetapi tidak membahas kota Malang di dalamnya teman-teman. Jadi di sini itu banyak sekali bus-bus premium atau pemain-pemain yang melayani tujuan dari Malang menuju ke Jabodetabek. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu di like, di subscribe, dan di share channel ini agar saya semakin bersemangat ini untuk mengembangkan channel Gatras ini teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kota Malang yaitu salah satu kota di Jawa Timur yang letaknya 80 km dari ibu kota provinsi Surabaya teman-teman. Kota ini dikenal sebagai kota pendidikan dan juga dikenal sebagai kota tujuan pariwisata baik lokal maupun mancanegara. Di kota ini juga terdapat beberapa karoseri besar yang sudah mencetak bus-bus yang selama ini lalu lalang di Indonesia, sebut saja seperti Adiputro, Morodadi Prima, Tentrem, dan Piala Mas teman-teman. Di kota ini perkembangan transportasinya cukup pesat ya teman-teman, terlebih setelah COVID atau pasca COVID. Sepertinya setelah status pandemi dicabut itu seperti alarm atau lampu hijau ya bagi pengusaha-pengusaha bus untuk tancap gas di Malang teman-teman. Banyak sekali PO-PO yang baru masuk dan PO-PO yang sudah lama undur diri teman-teman. Jadi banyak yang masuk dan keluar ya di kota Malang ini. Apakah ini menjadi sesuatu hal yang baru di kota Malang? Sebenarnya ya enggak juga ya teman-teman. Sebenarnya sudah dari dulu itu untuk kota Malang sendiri itu sangat kompetitif untuk persaingannya. Cuman bedanya dari era dahulu sampai era sekarang itu ditambah dengan semakin boomingnya medsos ya teman-teman. Jadi untuk saat ini itu ditambah semakin masifnya promosi di medsos. Jadi seakan-akan zaman sekarang itu perkembangannya terlihat sangat pesat sekali, apalagi ditambah dengan tol Trans Jawa yang semakin tersambung dari ujung Pulau Barat sampai ujung timur Pulau Jawa teman-teman. Untuk saat ini kurang lebih ada 17 ya teman-teman, ada 17 PO yang melayani penumpang dari Malang menuju ke Jakarta, dan akan bertambah satu lagi di bulan September ini, insya Allah akan di launching untuk line perdananya. Lalu apa sih sebenarnya yang bikin owner-owner bus ini semakin jor-joran di kota Malang ini? Mungkin akan kubahas dalam sesi berikutnya ini. Di urutan pertama yaitu Malang ini untuk persaingan antar modanya sangat minimalis sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bepergian dari Malang menuju kota Jakarta, mungkin pilihannya hanya dua yang paling masuk akal teman-teman, yaitu kereta api dan bus. Ada sih sebenarnya pesawat terbang, cuman kalau untuk bepergian santai itu kok rasanya kurang pas ya, karena selain harganya yang mahal, juga moda ini jarang sekali digunakan untuk orang-orang yang bepergian dengan santai atau dengan frekuensi yang sangat sering sekali teman-teman. Jadi di jalur Malang ini yang paling banyak opsinya yaitu antara kereta api dan bus teman-teman. Sedangkan untuk di moda kereta api, fasilitas dan layanan yang diberikan kalau untuk saat ini sepertinya masih itu-itu aja ya teman-teman. Jadi mungkin sinyal itulah yang ditangkap oleh para owner-owner bus untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang prima di jalur Malang ini teman-teman. Banyak sekali PO-PO atau pemain-pemain besar yang dulunya tidak melihat Malang ini sebagai jalur basah atau mungkin sebagai jalur di mana akan menghasilkan keuntungan yang banyak, akhirnya berlomba-lomba masuk Malang juga teman-teman.
seperti kayak PO Haryanto, Agrama, selalu banyak lagi PO-PO yang lain yang pada akhirnya masuk di Kota Malang ini untuk mencari peruntungan di jalur gemuk ini, teman-teman. Memang nggak mudah ya untuk bersaing di jalur Malang ini, karena mulai dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu ada semua pasarnya, teman-teman, atau ada semua pemain-pemainnya. Jadi memang sangat kompetitif sekali untuk di jalur Malang ini. Jadi itu ya, untuk faktor yang pertama itu persaingan antar modanya itu sangat minim sekali, teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang kedua. Untuk di faktor yang kedua yaitu persaingan tarif antar modanya yang selisihnya sangat lumayan jauh ya, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri untuk saat ini tarif dari transportasi bus itu jadi yang paling murah kalau dibandingkan dengan moda-moda transportasi lain atau antar moda yang lain ya, teman-teman. Jadi memang banyak sekali dulu penumpang-penumpang yang tadinya nyaman dengan fasilitas atau moda transportasi sebelah, sekarang banyak yang beralih ke moda transportasi bus. Karena pertama itu fasilitas dan kenyamanannya yang diberikan itu bisa lebih dari moda sebelah. Memang untuk saat ini PR kita bersama yaitu memang belum bisa menghadirkan semua terminal yang aman dan nyaman ya, teman-teman. Tetapi dalam waktu dekat ini banyak sekali program-program dari pemerintah, yaitu mulai dari renovasi terminal dan lain-lain untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Jadi dari faktor inilah mungkin yang kemudian banyak sekali penumpang-penumpang dari moda sebelah yang beralih moda menggunakan transportasi bus, teman-teman. Bisa dilihat mulai dari PO menengah ke atas yang fasilitasnya itu tidak main-main dalam memanjakan penumpang, teman-teman. Sebut saja seperti GATS, Rosalia Indah, 27 Trans, Juragan 99. Itu PO-PO top tier ya di Malang ya. Bisa dikatakan PO-PO yang memang stratanya itu secara kelas dan layanannya itu di atas yang lainnya, teman-teman. Dan PO-PO yang aku sebut di atas itu juga kebanyakan saat ini itu punya pool sendiri ya, teman-teman, atau punya ruang tunggu sendiri. Jadi banyak PO-PO top tier yang aku sebut tadi itu membangun branch office sendiri. Jadi mereka itu memfokuskan titik dan naik turunnya penumpang itu dari kantor mereka, teman-teman. Itu bisa meminimalisir kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di terminal. Jadi saat ini itu perkembangan transportasi di Malang itu sangat pesat sekali ya, teman-teman. Kalau untuk sebagai pelopornya itu memang Rosalia Indah dari dulu sudah memiliki ruang tunggu sendiri atau pool ya untuk memfokuskan titik naik dan turunnya penumpang. Lalu diikuti oleh 27 Trans, ada GHTS, ada M Trans juga. Jadi penumpang sekarang itu nggak perlu khawatir, teman-teman. Dan rata-rata untuk office atau branch office mereka itu lokasinya ada di dekat pusat kota, teman-teman. Jadi yang dulunya mungkin nyaman dengan kereta karena titik naik dan turunnya bisa di dekat pusat kota, nah sekarang ini bus-bus juga sudah mulai mengarah ke sana, teman-teman. Mungkin faktor ini juga yang menjadikan bus ini untuk saat ini menjadi pilihan utama untuk penumpang yang dari Malang menuju Jakarta atau sebaliknya. Oke, itu tadi dua faktor yang mempengaruhi ya kenapa untuk saat ini para order-order ini semakin jor-joran untuk fasilitas dan pelayanan di Line Malang ini. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Nah, di pembahasan yang ketiga ini memang faktor ini sangat berpengaruh sekali atas perkembangan transportasi darat khususnya bus, yaitu semakin tersambungnya tol Trans Jawa dari ujung barat menuju ujung timur termasuk Kota Malang ini, teman-teman. Jadi untuk saat ini perjalanan dari Kota Malang menuju Jakarta itu bisa ditempuh dalam waktu antara 11 sampai 12 jam ya, teman-teman ya. Jadi sangat singkat sekali kalau dibandingkan dengan dahulu sebelum era Trans Jawa, perjalanan dari Malang ke Jakarta itu bisa sampai 19 atau 20 jam, teman-teman.
Jadi memangkas waktunya ini sangat lumayan banyak sekali ya teman-teman kalau dibandingkan sebelum era Trans Jawa. Mungkin faktor ini juga yang kemudian menjadikan para owner-owner ini menjadikan Malang itu sebagai tumpuan atau ladang basah mereka, karena penumpang Malang ini khususnya sangat apa ya, kalau bisa dibilang itu rumah tanya enak teman-teman. Yang penting harga yang dibeli dengan fasilitas yang diberikan itu sama, sesuai atau sama, itu mereka nggak banyak protes ya teman-teman. Jadi di sini mungkin faktor yang sangat berpengaruh sekali atas perkembangan transportasi darat khususnya di Kota Malang ini. Sedangkan di moda transportasi sebelah itu waktu tempuhnya kisaran antara 11 jam sampai 14 jam ya teman-teman. Untuk yang 11 jam itu yang via Pantura, sedangkan untuk kereta unggulannya itu rata-rata via selatan itu waktu tempuhnya itu 14 jam teman-teman. Jadi mungkin sinyal inilah yang kemudian ditangkap oleh para owner-owner bus untuk semakin memberikan pelayanan dan fasilitas yang menjadi-jadi atau menggila-gila di Line Malang ini teman-teman. Jadi sudah tarifnya murah, waktu tempuhnya kurang lebih sama, bahkan lebih cepat, lalu bisnya juga nyaman-nyaman, banyak juga bus-bus sasis premium. Jadi kurang apa lagi teman-teman. Jadi wajar ya kalau Malang ini sekarang menjadi lahan basah atau tujuan para owner-owner bus untuk mencari peruntungan selain di jalur-jalur yang sudah ada teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya 3 faktor yang paling mempengaruhi kenapa sih selama ini owner-owner bus ini semakin jor-joran, semakin menggila, semakin bakar-bakar duit di Line Malang menuju ke Jabodetabek ya teman-teman. Jadi 3 faktor inilah yang kusebut yang menurut Gatras paling mempengaruhi perjalanan dan perkembangan transportasi darat khususnya bus di Kota Malang. Oh ya teman-teman, untuk disclaimernya, jadi apa yang aku sampaikan ini adalah murni pandangan dari tim Gatras ya teman-teman. Tidak mewakili siapa-siapa, ini murni pandangan dari tim Gatras selama tim Gatras lalu lalang dan mengamati perkembangan transportasi khususnya di Terminal Arjosari dan Malang ini teman-teman. Jadi tidak mengikat dan mewakili siapapun. Jadi kalau misalkan kalian ada mungkin opini-opini lain, jadi silahkan kita sharing-sharing, tulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing sehat tentang dunia transportasi khususnya di Malang ini teman-teman. Dan dalam konteks ini Gatras bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan antar moda transportasi ya teman-teman. Jadi kalian bebas saja mau naik transportasi yang mana. Jadi Gatras hanya menyebutkan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi menurut Gatras 3 faktor tadi yang paling mempengaruhi perkembangan transportasi darat khususnya di Kota Malang ini. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, apa yang aku sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk kalian. Bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, jangan lupa di subscribe channel Gatras, selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gatras. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi nanti di konten ATB apapun tentang bus di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Gatras selanjutnya. Dadah.